آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqil mustafahu Ahmad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim iqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para asatid, para tiang saya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur atas nikmat Allah yang diparingaken kula panjenengan sedaya sampai pada malam hari ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Dan bulan lalu saya mohon maaf karena waktu dari rutinan sebelum tengampel niku ditandes, macetnya luar biasa, dan akhirnya sampai isya kita masih terjebak macet di Tandes, sehingga balik Kucing langsung nang Malang. Cuman ya memang ya kasihan yang jauh-jauh dari Lawang, kasihan. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jombang, ada yang dari Philadelphia, ada yang dari California. Yang jauh-jauh kasihan. Tapi memang seperti itu. Namun ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin yang mengajarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang kalau beramal asal sudah istiqomah dan sudah usaha itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin." Dan kita lanjutkan doa, bala wa nahnu 'ala dzalika minasyahid. Jadi Allah itu berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Sebelumnya disebutkan oleh Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu akan dijadikan asfala safilin. Asfal itu yang paling rendahnya, safilin orang yang paling rendah. Ya. Sebelumnya lagi Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah kita cipta manusia itu, insan manusia fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling sempurna. Ibu-ibu jelas ibu-ibu. Jadi ketika seorang sudah dicipta oleh Allah sebagai manusia, dia itu ahsan taqwim. Di antara para ahli tafsir mengatakan karena manusia itu jejak begini, tidak seperti hewan. Hewan kan beda, apalagi babi itu nunduk terus. Kalau ditanya kenapa dia nunduk, karena dia malu ibunya babi gitu. Jadi dia nunduk terus izin. Kalau manusia itu menghadapi manusia lain dengan begini, dengan wajah. Nah itu diantara penciptaan manusia, ngomong dengan berhadapan, berbicara, tukar pikiran, berpikir, punya cita-cita.
bisa melakukan sesuatu, bisa menciptakan sesuatu dan terus. Maka disebutkan ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling baik. Tapi setelah itu thumma radatnahu asfala safilin, yang paling rendahnya sesuatu yang rendah. Makanya aspal itu di bawah, karena dari bahasa Arab asfal, bukan aspal yang di PS itu ada aspal ya. Balapan. Tapi saya lebih senang Need for Speed daripada aspal. Masuk gak menang, pokoknya nge-cheat. Ada asfala safilin, yang paling rendahnya sesuatu yang rendah. Asfal, paling rendah. Ada dua makna. Satu ahli atau tafsir mengatakan, bisa antum buka di kitab tafsir Al-Baghawi atau tafsir Al-Qurtubi, itu disebutkan bahwa asfala safilin maksudnya bahwa manusia ini setelah menjadi kuat, dia akan dijadikan yang paling rendah, yaitu tua. Tua itu bagi manusia adalah dalam fisiknya, bukan dalam imannya. Atau kalau iman malah kadang-kadang yang tua lebih banyak amalnya. Tapi dalam fisiknya, kan ada Honda fisik, ada kan Honda fisik turbo. Fisik manusia itu yang paling rendah itu ketika tua. Semoga kita diberi panjang umur, sehat. Nanti kalau tua awalnya tetap sehat, insya Allah. Kalau yang laki-laki ini insya Allah diparingi sehat, tetap, karena semangatnya tetap. Ketika umur 20 senang yang umur 20, ketika umur 70 tetap. Itu beda nih, tetap senang umur 20 ya. Nah, tapi kalau manusia ini turun dia fisiknya ketika sudah tua, lemah dia. Mohon maaf, kadang makan didulang, kadang untuk buang hajat dibantu. Loh, ada yang begitu, tapi ketika kecil bayi, tapi bayi orang masih senang. Tapi kalau sudah tua, nah ini yang kadang berbeda. Ya, katanya Upin berbeza. Nah, sehingga tidak sama. Itu asfala safilin. Tapi juga ditafsirkan bahwa asfala safilin itu adalah neraka. Manusia yang dicipta, dulu dia hebat, dulu dia bisa berkarya, dulu di dunia dia bisa jadi jabatannya tinggi, dia begitu, tapi kok di akhirat melbu neraka. Asfala safilin, paling rendahnya makhluk yang paling rendah di neraka. Dan di sini kembalinya kepada insan. Jadi manusia secara umum akan berakhir di asfala safilin, illa kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman insya Allah tidak jadi asfala safilin. Apalagi yang beramal soleh, dia tidak jadi asfala safilin. Jadi yang ke asfala safilin itu siapa? Yang tidak beriman, apalagi tidak beramal soleh, dia di neraka. Tapi ada kata-kata di akhir itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun itu terputus atau seperti terpotong begitu. Ya tahu-tahu hilang. Enggak ada begitu. Maka dari ayat ini Allah memberitahu kepada kita dari ayatnya langsung, dari firmannya langsung, bahwa manusia itu kalau ada usaha untuk melakukan satu perbuatan baik, dia sudah berusaha, dia sudah melakukan effort, satu usaha untuk berbuat baik, tapi mboten takdir, maka tetap disampaikan oleh Gusti Allah, falahum ajrun ghairu. Saya kasih contoh. Biasa qiyamul lail, tiap malam 2:30 malam bangun. Apalagi kalau kemarin Super Copa, Masya Allah, ajur Madrid. Bukan halah Madrid, tapi kalah Madrid. Atau halak, bahasa Malang, halak itu artinya kalah, diwalik ya. Bukan bangun untuk bal-balan MU sama Arsenal atau Madrid. Bangunnya karena qiyamul lail 2 rakaat. Bal-balan ini 2 kali 45 menit. Tapi qiyamul lail dhisik.
Orang yang bangun sholat malam, apalagi ngaji, baca istighfar, tiap malam dilakoni. Masang alarm, tidurnya lebih awal, dilakoni tiap malam. Satu waktu kesel dia, karena mungkin sorenya baru nguras segoro, capek sekali. Maka dia tidur, bangun sudah setengah 8 pagi. Gak qiyamul lail, gak subuh, amblas. Tapi dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Masang alarm dengan suara yang paling gak enak. Suara alarm itu kalau terlalu enak, tambah enak turun ya Pak. Jadi suaranya yang gak enak. Suaranya alarm itu yang gak enak. Dipasangi alarm sudah, tidur lebih awal sudah, baca doa supaya bangun awal sudah. Doa ayat terakhir dari surat Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman ya'mal mithqala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi rabbih ahada. Itu jenengan kalau sudah baca itu, terus jenengan minta sama Allah, ya Allah, kula jenengan tangeni dengan selamat jam sak menten, insyaallah pas. Cobaan, engko bengi. Ya Allah, kula kepengin tangi jam 6:30. Jenengan mau bangun jam berapa? Itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu ketika tidak ada alarm. Dulu orang bisa bangun malam ya apa caranya? Tidak ada alarm. Di antaranya pakai doa ini. Akhir surat Kahfi. Itu dibaca, terus minta sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong dibangunkan 2:30 misal. Sudah usaha, tangi 4:30. Itu memang nyesel, tapi ayat ini sudah ngiling no. Falahum ajrun ghairu. Dia yang sudah punya usaha tapi belum ditakdir oleh Gusti Allah, maka tetap mendapatkan pahala yang sama. Tetap ditulis qiyamul lail, tetap. Itu yang insya Allah bisa jenengan buka di tafsir Al-Baghawi. Bukan saya ngawur, bukan saya ngarang nih, juga cari menurut gue, bukan. Saking welase Gusti, jenengan biasa istiqomah sodako, sebulan sekali ngasih beras ke beberapa janda muda yang ada di sekitar Ampel ini. Antum sodako. Satu waktu wong jenenge hidup, kadang seperti roda berputar, kadang di bawah lagi, kadang di bawah lagi. Kamu munggah. Nah, tahu-tahu rezeki pesena saya sombong, Pak. Pesena sombong. Dah ono duwe. Ati sedekah ka ono blas. Ya Allah, mau sedekah habis. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus? Kan gak iso sedekah. Tapi setiap punya sedekah. Setiap punya dia sedekah. Maka ketika tidak ada ditulis sama Allah tetap sedekah. Itu diantara maksudnya falahum ajrun ghairu. Contoh lagi, setiap tahun mesti kurban Idul Adha. Kalau di sini unta misalnya apa? Sapi. Beli sapi tiap tahun. Alhamdulillah. Satu waktu pasar sepi. Gak iso sapi, gak iso. Nyoba jupuk sapi ini moro tuwa wis didol. Maka bagaimana? Aku tak kambing ya wis. Karena saat ini mampu saya apa? Kambing. Beli kambing, insya Allah ditulis sama Allah tetap beli sapi. Karena saat ini bukan saya yang tidak mau, tapi Allah yang tidak menakdirkan. Walaupun saya kepingin dan sudah istiqomah. Ini yang kita dapati bulan lalu begitu Pak. Ceritanya balik kepada bulan lalu. Berangkat dari Lawang sudah, jenengan dari rumah jenengan sudah. Tapi apa kata gunung meletus tadi? Sehingga tidak jadi ketemu. Gak usah pegel, saya dari Lawang kasih donang Masjid Ampel. Tidak usah pegel. Mungkin jenengan yang pegel. Ya, saya atau ini. Macet lagi, lapor. Kita harus menonton sama Allah. Aku wis budal. Aku wis berangkat awal. Saya sudah nyiapkan bahan. Saya sudah berangkat dengan niat
pamit ke ibu saya, aku tenang kene terus nang Ampel terus mulai. Sudah semua, tapi dong-dongnya gak takdir. Kalau saya marah berarti aku gak yakin sampai ghairu mamnun nih, Imam. Walaupun ya mesti ono rasa, wah, ya apa rasanya. Tapi tidak sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah berusaha sebelumnya. Rasul juga bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari. Ini rumah temenan nih. Yang ngantuk tolong ditarik. Inna bil madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah, semoga jenengan siapa berangkat ke Madinah ya. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu wa hum bil Madinah, qala na'am. Wa hum bil Madinah habasahumul udhur. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasul, ini rumah temenan ini, supaya kita tidak pegel kalau usaha kita untuk berbuat baik belum takdir. Karena ini kalau kita camkan, kita rasa no temen, kita tidak akan pegel kalau kita ternyata tidak dinomorsatukan dalam sebuah yayasan, organisasi, komunitas, majelis, dan selain sebagainya. Contohnya begini, Rasulullah bersabda, Inna bil madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Masirtum masiron. Tidaklah kalian jalan di satu tempat berjalan. Wala qata'tum wadiyan. Dan tidaklah kalian membelah sebuah lembah. Illa kanu ma'akum. Kecuali mereka dihitung sama Allah ikut berangkat fisabilillah perang seperti kalian. Ditanya sama para sahabat, wahum bil Madinah. Loh, mereka di Madinah. Kata Rasul, wahum bil Madinah. Mereka sedang di Madinah. Apa kata Rasul? Habasahumul udhur. Mereka dipenjara oleh udhur. Jadi ada orang-orang dulu yang kalau mau perang, mau berangkat sakit. Udhur kan? Sudah disiapkan pedangnya, tembaknya, basoka, granat, sudah disiapkan semua. Tapi mau berangkat sakit ya, tidak boleh berangkat. Ada lagi yang tidak boleh berangkat sama Rasul, kongkon balik. Gara-gara dia masih terlalu muda. Berangkat ke Rasul umur 15. Ya senjenengan gini. Datang ke Rasul umur 15 tahun. Datang ditanya sama Rasul, ya Rasul, daftar saya mau berangkat perang sama antum. Kata Nabi tanya, sudah pamit sama ibunya? Sudah pamit sama bapaknya? Diam dia. Saya tadi berangkat walaupun mereka tidak ngizini ya Rasul. Mereka tadi nangis. Tapi tetap ya Rasul, saya berangkat demi antum. Kanjeng Nabi kayak gini. Bagus. Cok dirungokno wong tuamu. Tidak. Apa kata Rasul? Saiki kon mulia oleh. Ini mau berangkat perang loh, Pak. Kan kita butuh pasukan sebanyak-banyaknya. Tapi Rasul bilang apa? Tapi bahasa Arab ya. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, jihadmu di rumahmu. Bukan wong tuamu perang ngono, bukan. Maksudnya jihadmu itu dengan berbakti ke orang tuamu tadi. Bali orang tuamu, buat mereka sekarang tersenyum seperti tadi kamu telah membuat mereka menangis. Ngoten di Kanjeng Nabi nggih, boleh. Apa anak ini dapat pahalanya perang? Tetap dapat. Tetap dapat dia. Begitu. Iki berangkat mau mati syahid perang belani Nabi, gak diizini wong tuane, gak oleh budal mek Kanjeng Nabi. Saiki arek berangkat nang Gelora Bung Tomo gak dioleh mek ibu. Ibu gak ngerti jiwaku, Bu. Ojo. Iya, ini mau perang sama Rasul, sudah pamit ibu. Ibu tadi nangis, balik. Ada yang sudah dari Yaman, Pak, berangkat saulan. Tutup, sinom sian cilik. Rasul mau ikut perang. Ibu ngizini, dereng, mulia nak. Dari Yaman, saulan, wangsul nak. Dia omamu itu. Ibumu cek gak kepikiran, balik. Mulia nak Yaman, Pak, saulanane. Tapi apa dia mau masuk? Kanjeng Nabi iki opo sih? Mboten. Oh, iki pahalaku nek kene. Imam Waisal Qarni. Mau ketemu Rasul. Cari ibu ojo budal. Ini termasuk udhur ini. Apa berarti Imam Waisal Qarni dia tidak dihitung dekat dengan Nabi? Cari sapa? Udhurnya beliau ibunya yang sakit ini.
Kepingin nang Kanjeng Nabi, jari Kanjeng Nabi. Kan dia tidak berangkat, tapi Rasul tahu dapat kabar dari Allah. Apa kata beliau? Nek ketemu sama dia, wahai Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib, kalau ketemu sama dia nanti di musim haji, sampaikan salam saya kepada dia. Dan kamu berdua, kalau ketemu dia, paksa dia untuk minta istighfar agar kamu berdua diampuni sama Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, sopoi, serah, sopoi. Ini sampai Rasul muji seperti ini, padahal tidak pernah ketemu Nabi. Kenapa dia tidak berangkat ke Nabi? Karena ada uzur ibunya. Nah, orang-orang yang niat baik tapi tertahan uzur, itu dia tidak kekurangan kebaikan sama sekali. Kurang apa kalau surat At-Tin dan hadis riwayat Bukhari, Muslim sudah mengatakan seperti itu, kok kita tidak yakin? Nah, contohnya begini. Nanti kayak majelis. Antum sing bagian qasidah yo. Antum sing bagian terbangan yo. Sing sijine kon ojo lapo-lapo, kon keplokanmu ae fales yo. Yang sudah dijatah untuk mestinya jadi munsyid atau bagian qasidah sudah niat wis latihan. Dia omah wis latihan, ya. Alamat. Ya, qasidah wis latihan dia. Qasidah iki dibaca, qasidah iki dibaca, qasidah iki dibaca. Niat dia qasidah, diniati. Dong-dongi pas ate munggah panggung, Mustafa Atif teko. Wah, dek iki gak di masjid wis meso iki. Lho, jarine grupe. Bos, ya apa bos? Lah, ana Mustafa Atif. Antum backing vokal lah ya. Kalau ndak dapat nasihat dari Nabi atau firman dari Allah, akan pegel. Loh, aku wis latihan. Aku wis gurah winginan. Aku wis mangan jahe. Aku gak mangan es saulan ya. Gorengan tak tinggal. Usahaku iki lho ya apa? Lho lah ya Pak, tapi sainganmu itu terlalu berat Pak. Lho lah ya kan, lho kok lihat dino kan iso gak aku buyar aku. Eman. Kalau memang lillahi ta'ala, dia sudah dapat pahalanya. Lho aku wis usaha. Aku wis latihan. Aku wis teko awal. Dong-dongi aku gak oleh. Maka saya dapat dari Allah sudah. Ojo khawatir, surat At-Tin, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kurang apa? Lah ini yang disampaikan Rasul, orang-orang di Medina itu ada yang tidak berangkat perang, ada budal, siap-siap pisan. Loro. Kata Nabi Muhammad, tetap pahalanya perang sama seperti kamu. Tidak ikut berangkat, tidak ikut melewati lembah, tidak ikut tangting-tangting. Di omah pahalanya sama seperti kalian. Maka sahabat tanya, loh mereka di Medina? Di Medina tetap pahalanya persis podo sama kalian. Kenapa? Mereka sudah usaha tapi habasahumul uzur, tertahan oleh uzur. Nah, saya yakin antum ini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, antum ini pasti punya lah konco-konco sing, ayo gak ingin ayo gak keributan ayo, kan ada begitu. Ketika di majelis antum tidak dijadikan yang antum layaknya di situ, ojo pegel. Yang penting antum sudah niat. Walaupun ini gak gampang. Kadang-kadang Allah itu mau ngasih antum pahala, tapi gak kesel. Sudah begitu saja, gak usah pakai aku ini, karo bapakku sopo, lu karo aku sopo, bapaknya. Contoh gampang, di masjid tadi ganti karpet, di musola mau ganti karpet, ayo rembukan, ayo rapat, kan rapat terus sama, kalau dana ya rapat terus. Ayo, ya apa saiki carane kita mau merubah karpet, sing siji usul, kula nek usul warnanya hijau saja. Oh, nggih, kenapa kok hijau? Karena hijau itu bonek kok. Oh ya bagus. Karena hijau itu sunai Kanjeng Nabi. Yang kedua, karpet di Raudhah itu warnanya hijau.
Menurut saya nek ijo iku insyaallah pas. Nggih, matur nuwun. Pak Haji donatur. Ketemu donatur iki kathok apa? Ini gijone wala-wali joker ya. Ya menang tok deh. Menang tok. Pak Haji ono apa? Nek jare kula ya abang ae. Wong kula niki nggih tiyang sampang. Wong seneng merono abang aku. Wis nek abang aku sing tuku karpete. Mikir tak mire. Nek ijo duwe masjid. Ya tuku sing sak meter 100.000. Kempes, Mak. Oh, mana sing sujute suwe iku. Ceklong ngene. Tapi nek ditukono kaji iki, jerakan besi tua iki. Warnanya dia njaluk abang, tapi dia belikan pakai uangnya. Ya apa ya? Nggih pun Ji. Pun jenengan pun gak ada niat apik ngoten kita nggih jarine sing sebelah. Apik apane yo gak ngutu dhuwit anjene. Sing kadung niat warna ijo. Dia tahu, aku wis usul. Aku wis ngei alasan. Aku wis ngei gambaran. Sunah Rasul ijo, di raudhah warna ijo. Aku wis usul. Tapi Allah milih dari dia. Itu jenengan seperti sudah membelikan karpet musola itu yang warna hijau. Pahalanya sudah dapat. Dalilnya apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, atau hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Gak usah pegel, gak usah gini. Aku nek ngono metu aku toko kene. Apa ati nang jending. Aku pegel aku. Aku mulai biyen salat dek kene. Iki kaji gak tau salat dek kene. Gak usah pegel. Lah wong pahala sudah dapat. Buat apa pegel saya? Ya napa Lek? Ya napa Lek? Nek menurut kula nggih monggo mawon. Usul kula namung usul. Nek badhe didamel monggo, nek mboten sing kira-kira betul keapian damel masjid, kula manut mawon. Ngoten ah? Nggih. Jenengan oleh pahala, takmire enak, kajine enak. Kajine sing metu dhuwit. Jenengan gak metu dhuwit, pahalane padha mek kaji gimana? Lah apa repot? Kalau ini dipakai betul, kau nak pegel, Pak. Tidak ada orang pegelin, tidak ada. Yo mesti ono lah, didik mesti didik ono ya. Tapi tidak sampai terus geger, tidak ada. Dulu saya pernah diminta jadi perwakilan Robito di kota saya. Wis ditekakno, wis dilonggokno, wis rapat bareng Habib Umar langsung. Dong-donge ter. Ojo kono. Oh ngoten. Iya. Ono sing luwih tuwa gak enak. Iya beres. Aku gak melok repot ngurusi bagi-bagi beras, tapi saya yakin dia omang oleh pahala. Apa pegel? Kalau saya pegel, lho lah aku wis teko sih. Rapat aku melok. Aku wis ya usaha. Aku. Lah wong iku gak melok biyen. Waktu rapat wong gak melok. Undangan yo gak oleh. Wonge yo gak duwe majelis misal. Lah kok dhek sing dipilih? Buat apa saya pegel? Oh, aku gak dipilih, tapi aku usaha. Insya Allah saya yakin pahalanya oleh tanpa repot. Dia mau. Wes, gak pegel. Ibu-ibu juga begitu. Jamaah pengajian. Ibu-ibu kan akeh pengajian. Senin kelambi hijau, Selasa kelambi abang, Rebo kelambi ireng, ya no. Bengese pancet. Iya. Ibu-ibu nek bengesan sama suaminya enggak apa-apa. Nek perlu sing lanang dibengesi pisan. Tapi kalau bengesan ke orang lain enggak boleh dilihat orang lain. Lah ibu-ibu sing biasa ngadakno pengajian wis ngatur jadwal kabeh enak, kan apa-apa. Tahu-tahu pas ono acara khusus setahun sepisan menyambut Isra wal Mi'raj, tahu-tahu dicopot dari tempat panitia. Bu, ngapunten nggih, jenengan dados sekretaris mawon. Niki wonten sing badhe anu. Ya sudah. Kamu? Aku wis niat, aku wis usaha. Pahalaku pancet. Sahabat Khalid bin Walid juga begitu. Panglima dia, Saifullah. Ada yang namanya Saifullah di sini? Antum? Saifullah Yusuf. Di Jakarta saya.
Ono Yusuf ya. Orang namanya Saifullah kan pedangnya Gusti Allah. Sahabat Khalid bin Walid, beliau perang 100 peperangan, luka-luka semuanya, gak mati-mati. Ketika mau wafat di atas ranjang, aku perang ping 100, kepingin mati ya, tak terjang musuh aku cek mati syahid. Aku mati ndek dukur kasur, koyok keledai jarene. Dari para ulama, memang beliau tidak boleh mati syahid karena semua orang kafir tahunya kalau beliau muncul Saifullah ono rek, pedangnya Allah ono. Kalau beliau wafat, maka mereka akan mengatakan pedangnya Gusti Allah wis pedhot. Jadi memang diberi tapi pahalanya insya Allah ngalahno yang syahid karena lebih banyak perang yang dia lakukan. Top coro follower wis jutaan Pak, centang hijau gitu biru mana? Sahabat Khalid bin Walid gak tahu perang kalah, gak tahu. Di kopiahnya ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak jimat ya, kayak kopiahnya. Jadi kalau perang begini pernah kopiahnya jatuh, ini tengah-tengah perangnya. Anak buahnya kon golek kopiah. Bah, ini sih perang, bah. Nanti kita cari. Ojo. Enggak. Baba perang. Golek ono kopiah aku sih. Delok rambutnya Kanjeng Nabi iki sing gare menang nek. Amblas musuh nih. Ketika beliau tambah top, didelok Sayyidina Umar yang jadi khalifah waktu itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita tak jarno bahaya ya. Sudah jadi andalan idolanya orang Madinah saat itu. Dicelup sahabat Umar bin Khattab sama khalifah Umar bin Khattab. Ya apa dulur sehat? Alhamdulillah. Kif halak? Masya Allah. Kif halak? Masya Allah. Khair antum alhamdulillah bil afiyah. Suf, ya ngapunten ya, jenengan mulai meneh ndak usah jadi panglima lagi. Apa yang beliau bilang? Oh ngono. Ya. Aku melihat orang-orang ini sudah mencintaimu berlebihan. Maksudnya gini, kamu terlalu hebat. Masya Allah, kamu terlalu hebat. Orang-orang ini sudah mengidolakan kamu berlebihan. Dan saya takut nanti kamu perangmu bukan karena Allah, tapi karena jaga supaya mereka tetap cinta sama kamu. Jadi kamu besok perangnya jadi coro sekak tadi pion mana, bukan benteng kamu pion lagi. Nangis ngerangkul Sayyidina Umar, matur nuwun dulur, ya sampean iki lho dulurku temenan. Kak ngene, lho aku iki panglima rek. Sorry aja gue di biasanya numpak jaran bagian ngatur, saya gini buri gue pedang ambek tameng. Biasanya dia ngarep, tapi dia tahu yo iki sing bener. Nangis saking seneng ya Pak, ngerangkul Sayyidina Umar, dulur yo sampean iki lho dulurku sing temenan. Meneh ana perang maneh sing diburi-buri menenge. Kok tau ketok tak? Sampean kok Khalid bin Walid nggih kula. Lho. Napa? Salah napa? Gak salah apa. Khalifah Umar bin Khattab sayang ambek aku didekek ndek kene. Lho jenengan kan panglima jenderal Oman, mayor, kopral. Akeh kan? Minor, mayor, G kres, C minor, B sus A7 kalau ngelis. Banyak itu. Lo kok langsung isor dewe? Lo aku perangkan karena Allah. Aku mau di depan, aku mau di sini, saya karena Allah. Nah aku perang karena Allah dimanapun posisi saya, ya aku tetap dikasih pahala. Wah berat sama ini, berat sama ini. Itu contohnya bagaimana mereka yang tahu bahwa yang penting itu teko Gusti Allah, bukan dari bagaimana manusia melihat saya. Nah makanya kita cek ke kehidupan kita masing-masing. Ini adzannya jam berapa? Jam 8? Jam berapa? Lebih 11 ya. Iya. Nah, maka saya yakin jenengan ini mungkin pernah ketemu dengan masalah seperti itu. Ketika antum akan dijadikan pemimpin, ketika antum akan dijadikan satu yang punya peran, ketika jenengan ini sudah niat berbuat baik, ketika mungkin antum mau berangkat haul,
ketika antum ini sudah mau bersedekah, tapi yang antum niatkan itu setelah antum berusaha ternyata tidak ditakdir sama Allah. Ojo merasa pahalaku hilang, ojo. Tapi yakinlah pahalaku tetap ono, karena Allah punya rahmat yang luas, dan rahmatnya Allah lebih luas dari segala apapun. Understand? Tapi lakonan temenan. Jadi kalau dong-dongnya jenengan ketemu masalah seperti itu, oh Allah ini kepingin aku oleh pahala, gak hati kesel. Dan Rasulullah sudah bersabda dalam sebuah hadits qudsi. Di dalam haditsnya beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa, rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, saya, kata Allah, saya tergantung hamba saya. Menyangka saya bagaimana? Kalau mereka menyangka dengan baik, ya tak kayak apik. Kalau mereka menyangka saya buruk, ya tak kayak saya sesuai apa yang dia sangka. Makanya para ulama dan termasuk Nabi ngajari kita untuk husnudzon, kita dapat surga Firdaus. Ojo kemelinti, awak iki neraka dhisik. Nah, lah nek Allah kepengin nang surga dhisik, kok kene kok mboten Gusti, ngapunten nggih Gusti. Gusti Allah ngapunten nggih, kula neraka rumiyin mawon. Lah nek Allah kepengin nang surga, kenapa kok harus begitu? Loh, saya ini orang jelek, mana yang bilang kita orang baik? Wong Kanjeng Nabi kerasa elek kok. Tapi husnudzon ke Allah itu harus yang tinggi. Tidak boleh kita kerosok. Kalau dari amal, saya tidak pantas ke surga. Imam Syafi'i bilang, bika la nasil, wala budda minka. Amal, sholat, poso, birrul walidain. Denganmu, aku gak tutuk nang surga. Tapi aku harus lewat kamu untuk nurunkan rahmate Gusti. Kita masuk surga karena apa? Insya Allah nanti. Amin Allah. Insya Allah masuk surga. Amin. Amin nih remek. Insya Allah masuk surga dengan rahmati Allah. Ngundang rahmati Allah dengan amal. Tapi ojo opo-opo dhisik neraka awak. Wis gak potongan awak. Itu bukan tawadhu itu. Itu bukan tawadhu, itu suudzon ke Gusti Allah. Suudzon nang awak dhewe harus. Suudzon ke Gusti Allah tidak boleh. Saya husnudzon, Allah mengampuni saya. Saya husnudzon, Nabi Muhammad gak mentolo aku mlebu neraka. Amal sampean suudzon. Amalku suudzon. Tapi aku tetap amal. Aku suudzon amalku diterima, gak usah sembahyang percuma gak diterima. Oh enggak. Kalau sholat saya pantas diterima, saya tidak tahu. Tapi kalau Allah maha nerima dan ngampuni dan memaklumi, iya. Jadi saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri, tapi aku percaya nang Gusti Allah. Saya kasih contoh, ya. Ini kan sudah waktunya ini. Contoh nih, antum punya anak kecil, terus mulai iso dikongkon ya. Antum punya anak umur 3 tahun, ya, punya anak umur 3 tahun, mulai iso dikongkon. Le, jopono HP. Mlakune sing ngene. Balik jupuk HP ini dhek sing ayah. Itu. May I help you? Sing lho. Dikasih ke jenengan. Jenengan kira-kira marah atau guyu atau seneng atau ngambung? Saya yakin jenengan enggak mungkin marah. Arek iki wis usaha. Keliru usahamu, lho kudu iki. Tapi kamu wis usaha. Lah wong kita yang bukan punya rahmat seperti Allah, ketok arek usaha keliru dengan sederhananya dia, kita aja oh pinter gini nak, aduh pinter betul nak gak apa-apa. Ayah. Apalagi Gusti Allah yang punya rahmat sebesar itu, ndelok hambane
Hari iki masih gak khusyuk tapi saya sembahyang iki. Masih posone kadang sik blehar. Ya, tapi sik poso. Hari iki masih ngene tapi sik berusaha. Allah lebih rahmat dari kita ke anak kita, jauh. Jadi lakonono semaksimal mungkin, sisanya husnudon ke Gusti Allah. Mungkin sing kalau sampai aku nonton manfaatnya dan kita dijadikan orang yang selamat dan kita dijaga dari hati yang tidak baik dan kita dikumpulkan di tempat ini barokah Maulana Sunan Ampel, insya Allah sampai surga juga bersama Maulana Sunan Ampel. Niat hajat kabul semuanya barokah beliau Maulana Sunan Ampel dan segenap wali songo dan segenap wali Allah, barokah semoga kita diberikan oleh Allah senang dunia akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jaza. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.